Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita sudah memasuki tanggal 3 Maret ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat dulu tanggal berapa ini guys. Betul ya, ini tanggal 3 Maret ya teman-teman. Dimana bulan Maret adalah bulan yang sangat istimewa ya teman-teman ya, bagi para pioner atau para perintis. Karena di bulan Maret inilah Pi Network diluncurkan ya teman-teman ya. Dan mungkin saja ya teman-teman ya, mungkin saja Open Mainnet bisa saja diluncurkan di bulan Maret guys. Nah untuk tahunnya ya teman-teman ya, untuk tahunnya ya kita tidak tahu ya teman-teman ya, entah tahun 2023 atau 2024 ya, kita tunggu aja guys. Oke teman-teman, sebelum kita membahas Open Mainnet ya teman-teman ya, ada beberapa poin penting ya, himbauan dari core team. 3 poin penting yang harus pioner perhatikan sebelum kita menuju ke mainnet terbuka ya teman-teman ya. Apa aja sih himbauannya guys? Nah kalian simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan tersebut guys. Oke ya, 3 poin wawasan bagi pioner Pi Network tentang mainnet tertutup untuk mengantarkan Open Mainnet. Nah ini perlu kita perhatikan ya teman-teman ya. Untuk memberikan kejelasan, tim inti telah memberikan wawasan mengapa mainnet tertutup diperlukan. Oke, kenapa mainnet tertutup ini sangat diperlukan di project Pi Network ini. Oke, kalian simak terus ya guys ya. Tujuan utama mainnet tertutup adalah untuk memastikan keamanan Open Mainnet. Nah ini ya. Jadi kenapa mainnet tertutup itu diperlukan? Karena untuk memastikan keamanan ya Open Mainnet nanti guys. Selama fase mainnet tertutup, core team akan dapat menguji jaringan dan mengidentifikasi potensi kerentanan jaringan. Nah ini ya. Kemudian ini adalah langkah penting dalam proses meluncurkan Open Mainnet yang aman. Selain itu, mainnet tertutup akan memberikan umpan balik yang berharga kepada core team tentang kegunaan dan kinerja jaringan. Oke ya. Kemudian core team berkomitmen untuk meluncurkan Open Mainnet yang aman dan andal. Fase mainnet tertutup merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan ini. Nah ini ya teman-teman, kenapa enclosed mainnet kita ini terlalu lama ya. Bukan terlalu lama ya, memang lama ya teman-teman. Oke, core team yakin bahwa Open Mainnet akan sukses dan akan mengantarkan era baru teknologi blockchain. Nah ini ya. Dengan peluncuran mainnet terbuka, Pi Network akan dapat menyediakan platform yang aman dan andal bagi penggunanya untuk transaksi digital. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada 3 poin atau wawasan tentang mainnet tertutup ya. Oke, yang pertama di sini adalah kebutuhan akan jaringan yang aman dan andal. Pi Network dibangun di atas blockchain yang merupakan teknologi ledger terdistribusi yang dirancang agar aman dan tidak berubah. Sangat penting bahwa jaringan mampu menahan aktor jahat atau serangan potensial dan bahwa data yang disimpan di blockchain tidak dapat diubah dan aman. Nah, ini ya guys. Di sini ada nih ya teman-teman. Di sini sangat penting bahwa jaringan mampu menahan aktor jahat ya, atau serangan-serangan cyber ya, serangan-serangan hacker ya. Dan untuk memastikan keamanan data yang disimpan di blockchain juga tidak dapat diubah dan aman ya. Untuk memastikan ini jaringan harus diuji secara ekstensif sebelum peluncuran Open Mainnet. Nah ini ya teman-teman. Jadi selama enclosed mainnet ini guys, jaringan ya akan diuji ya, diuji terus ya sebelum peluncuran Open Mainnet. Kemudian yang kedua adalah wawasan kedua ya, pentingnya adopsi pengguna agar cryptocurrency apapun berhasil, ia harus memiliki basis pengguna yang besar. Ini berarti Pi Network harus mudah digunakan dan dipahami dan harus menawarkan fitur yang membuatnya menarik bagi pengguna. Nah ini ya, jadi di sini adopsi ya, adopsi pengguna ya, adopsi pengguna cryptocurrency itu sangat diperlukan,
Supaya apa? Supaya projectnya berhasil ya teman-teman ya. Karena bagaimanapun komunitas ya atau pengguna atau pengadopsi di cryptocurrency itu sangat diperlukan sekali ya teman-teman ya. Karena dengan adopsi ya atau pengguna yang besar, kripto ini akan berhasil ya teman-teman ya. Berhasil, kemudian akan sukses juga projectnya ya. Oke, kemudian kita lanjut ya teman-teman. Kemudian di sini ini dapat mencakup biaya transaksi ya yang rendah, waktu transaksi yang cepat, dan berbagai penerimaan pedagang. Oke, biaya transaksi di kripto-kripto lainnya itu ada yang besar, ada yang kecil ya. Contoh Bitcoin, transaksinya gas fee-nya lumayan besar ya. Kemudian Ethereum, nah Ethereum apalagi guys, sangat mahal ya. Tron, nah Tron itu termasuk agak murah ya. Nah, Pi Network ini sendiri berupaya supaya biaya transaksi itu rendah ya. Kemudian waktu transaksinya cepat ya, dan berbagai penerimaan pedagang. Nah, ini selain itu, jaringan harus dipasarkan ke pengguna potensial untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong adopsi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi jaringan harus dipasarkan ke pengguna potensial untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong adopsi. Nah, kenapa adanya hackathon Pi Network guys? Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi fungsinya nanti supaya adopsi dari Bitcoin ini, dari Pi Network ini sendiri supaya besar ya teman-teman ya, dan berpotensi bisa digunakan di seluruh dunia guys. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir guys, di sini Pi Network harus dapat diskalakan untuk menangani permintaan yang meningkat karena semakin banyak pengguna yang bergabung dengan jaringan. Ini berarti bahwa jaringan harus dapat menangani peningkatan jumlah transaksi tanpa menjadi macet atau melambat. Nah, ini ya. Ini yang masih menjadi polemik ya di kalangan pencipta kripto ya. Karena banyak ya rentan terjadi biasanya transaksi-transaksi di kripto ya, pengiriman ya antar wallet ke wallet kadangkala error. Nah, ini guys. Nah, jadi core team tidak mau ya teman-teman ya, nanti suatu ketika sudah open mainnet, ketika Pi ini sudah bisa digunakan, sudah bisa dikirim antar wallet, tetapi macet. Nah, ini nggak boleh ya teman-teman ya. Makanya kenapa core team melakukan enclosed mainnet ini supaya pengujian dari transaksi di Pi Network ini supaya lancar guys. Oke ya, kemudian untuk memastikan hal ini, jaringan harus dirancang dengan skalabilitas dan harus diuji untuk memastikan bahwa jaringan dapat menangani beban basis pengguna yang besar. Nah, ini ya teman-teman ya. Bayangkan saja ya teman-teman ya, Pi Network ini penggunanya ya, pengadopsinya ada sekitar 35 juta lebih ya teman-teman ya. Bagaimana beratnya servernya guys. Makanya kenapa diadakan enclosed mainnet ini supaya nanti itu tidak terjadi ketika open mainnet ya teman-teman ya. Jadi supaya transaksinya ini lancar, tidak ada hambatan ya, tidak ada blank, tidak ada blockchainnya, ya begitulah ya teman-teman ya. Kemudian kesimpulannya di sini ada nih ya, peluncuran open mainnet Pi Network akan menjadi tonggak utama dalam ruang cryptocurrency. Untuk memastikan keberhasilannya, jaringan harus aman, andal, dan mudah digunakan dan dipahami, dan dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan basis pengguna yang besar. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, untuk para kawan-kawan semua, jadi bersabar dulu ya teman-teman ya. Kalau enclosed mainnet ini masih lama ya teman-teman ya. Jadi supaya open mainnet nanti mudah dan lancar transaksi kita semua guys. Oke teman-teman,
Itu aja dulu informasinya ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan kalian semua diharap untuk bersabar untuk menyambut Open Mainnet ini ya. Oke, itu aja dulu informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.